إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dijadikannya kita orang Islam, dijadikannya kita hamba yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Terlebih ada sebuah fenomena yang sangat besar, yaitu Islam menjadi agama yang sangat asing bahkan bagi para pemeluknya sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dalam keterasingan. Islam itu datang dengan asing. Kemudian akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, dan beruntunglah bagi orang-orang yang asing tersebut. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Wa qila man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapakah orang-orang yang asing tersebut wahai Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzina yuslihun idza fasada an-nas." Yaitu orang-orang yang memperbaiki keadaan ketika manusia telah rusak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud di sini adalah Islam yang sebenar-benar Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu datang dengan keterasingan, kemudian akan kembali menjadi asing. Hal ini adalah Islam yang diberikan definisi oleh para ulama, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintahnya, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Serta Islam di sini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka semuanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ayyash bin Hirash, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa al-baqaya min ahli al-kitab."
Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi dan Allah murka kepada mereka semuanya, baik Arabnya maupun ajamnya, kecuali sebagian dari ahli kitab. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala atau manusia pada saat itu berada pada zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam yang penuh dengan keterasingan. Islam itu asing. Islam sangatlah asing. Maka tidak ada yang masuk ke dalam agama Islam kecuali sedikit saja. Kemudian orang yang telah masuk ke dalam agama Islam dicerca, dihina, diadab sehingga mereka lari bersama agama mereka. Ada yang pergi ke kota Habasyah, lalu ada yang pergi ke kota Madinah. Dan Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, Islam berada di puncak kejayaannya. Islam tersebar di mana-mana. Dan akhirnya atau pada saat itu atau masa-masa itu sampai kepada Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma terbunuh, yang ia merupakan pintu antara manusia dan fitnah-fitnah yang terjadi, yang nanti fitnah-fitnah tersebut akan menjadi penyebab agama Islam kembali menjadi agama yang sangat asing, bahkan bagi para pemeluknya. Setelah Umar terbunuh, Islam atau fitnah-fitnah kembali terjadi. Fitnah-fitnah menimpa umat manusia. Fitnah di sini adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, takunu fitan. Akan terjadi fitnah-fitnah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im, wal qa'imu fiha khairum minal mashi, wal mashi fiha khairum minas sa'i. Akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari menghampiri fitnah tersebut. Dan Nabi SAW secara umum menyebutkan tentang fitnah. Ada yang disebut dengan fitnah harta, dan fitnah ini adalah fitnah yang terbesar yang akan menimpa umat ini. Nabi SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat pasti memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Dan terkhusus bagi laki-laki ada fitnah yang sangat besar, yaitu fitnah para wanita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnah adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling memudaratkan bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita solusi dari fitnah tersebut. Hendaklah kita beramal, hendaklah kita segera beramal, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya." Bersegeralah kalian dalam beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akan datang fitnah-fitnah yang datang silih berganti seperti potongan malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang berada dalam keadaan mukmin, lalu pada sore hari ia berubah menjadi orang kafir, naudzubillah. Kemudian di sore hari seseorang menjadi mukmin, lalu di pagi hari begitu cepatnya ia menjadi kafir, naudzubillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Ia menjual agamanya dengan sedikit dari perkara dunia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung menegaskan kita bahwasanya bukan kefakiranlah yang beliau khawatirkan kepada kita, akan tetapi yang beliau khawatirkan adalah
ketika pintu-pintu dunia dibukakan bagi kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqru ahsya alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, walakin akhsya an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatunafisuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan yang menimpa kalian, akan tetapi aku khawatir kalian dibukakan pintu-pintu dunia sebagaimana telah dibukakan bagi orang-orang yang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia tersebut. Kemudian kalian dicelakakan dengan dibukanya pintu dunia bagi kalian, sebagaimana telah mencelakakan dunia tersebut orang-orang sebelum kalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang asing adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang asing adalah orang-orang yang mempertahankan agama mereka. Orang-orang yang asing adalah orang yang berada di atas agama yang benar. Orang-orang yang asing adalah orang-orang yang memperbaiki keadaan dengan belajar, sehingga ketika mereka menjadi orang berilmu, mereka memperbaiki keadaan manusia. Orang-orang yang asing inilah nanti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira, meski keadaan mereka sangat menyakitkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan orang-orang yang asing tersebut, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia sebuah zaman, as-sabiru fihim kal qabid 'alal jamr, orang yang bersabar di tengah-tengah mereka dengan memegang agama mereka, menjaga agama mereka seperti orang-orang yang memegang bara api. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa menyakitkannya hal itu, tapi mereka tetap bersabar di atas agama mereka karena mereka percaya dengan janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah janjikan kepada mereka, dan mereka beriman atas apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Dan orang yang asing tersebut akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang atau sekelompok orang dari umatku, mereka menampakkan kebenaran dan mereka akan ditolong, tidak pula memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang ingin memudaratkan mereka, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaklah kita terus belajar, semangat dalam belajar, meneliti lagi agama kita, agama yang benar, agama yang bersumber dari Al-Quran, agama yang bersumber dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu kita insyaallah taala termasuk dari orang-orang yang asing tersebut. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri khatib pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.